Olimpiade Paris tahun 2024 akhirnya resmi berakhir tadi malam, di mana Amerika Serikat menjadi juara umum setelah mengumpulkan 126 medali, yang dimana 40 diantaranya adalah medali emas. Jumlah medali emas Amerika sejatinya sama dengan yang didapatkan oleh China. Namun Amerika tetap berhak menjadi juara umum karena mereka unggul dalam raihan medali perak. Setelah Olimpiade selesai, ada sebuah momen menarik yang layak untuk diperhatikan. Momen yang dimaksud adalah saat Erick Thohir bertemu dengan Presiden IOC, yakni Thomas Bach di kota Paris. Sebuah pertemuan yang kini menjadi sorotan karena bisa saja dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan mencalonkan diri sebagai tuan rumah Olimpiade. Dan untuk itu inilah cerita di balik pertemuan Erick Thohir dengan Presiden IOC, yakni Thomas Bach. Ya, Erick Thohir adalah sosok yang sering mendapatkan sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Itu terjadi setelah dirinya resmi menjadi Ketua Umum PSSI pada tahun 2023. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menggantikan posisi Iwan Bule yang masa jabatannya habis. Bersama Erick Thohir, sepak bola Indonesia perlahan mulai membaik. Contohnya dengan prestasi yang didapatkan oleh timnas, seperti lolos back-to-back Piala Asia, semifinal Piala Asia U23, hingga lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kini Erick Thohir mulai melakukan revolusi di Liga Indonesia. Salah satunya adalah peningkatan kualitas liga, seperti penggunaan VAR hingga hal-hal lainnya. Selain itu, berkat pengalamannya mengurus tim luar negeri, Erick Thohir kini menjadi sosok yang memiliki circle di mana-mana. Bahkan dirinya sering bertemu dengan legenda-legenda sepak bola dunia. Tidaknya legenda sepak bola dunia, Erick Thohir juga dikenal dekat dengan Presiden FIFA, yakni Gianni Infantino. Bahkan mereka sudah sering bertemu, entah bertemu di Indonesia maupun di luar negeri. Tentu sebuah hal yang pastinya membuat Indonesia bangga karena memiliki sosok seperti Erick Thohir. Tokoh yang sampai saat ini berusaha keras untuk membuat sepak bola Indonesia maju. Terbaru, sebuah terobosan kembali dilakukan oleh Erick Thohir, di mana beberapa waktu yang lalu ia sempat bertemu dengan Presiden IOC, yakni Thomas Bach. Pertemuan itu terjadi saat keduanya menyaksikan Olimpiade yang diselenggarakan di Paris. Pertemuan itu pun diunggah oleh Erick Thohir melalui postingan Instagramnya. Dalam postingan tersebut, Erick Thohir menulis caption, "Jika Indonesia berpotensi untuk menjadi tuan rumah Olimpiade dalam beberapa tahun mendatang." Niat Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2036. Sebelum pertemuan Erick Thohir dengan Ketua IOC, Indonesia memang berencana untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Bahkan niat itu sudah diungkapkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2022 yang lalu. Untuk tahunnya, Indonesia mengincar tahun 2036 dan tempat penyelenggaraannya sendiri, Indonesia telah menyiapkan IKN sebagai lokasi tuan rumah. Kabar ini pun sudah menyebar ke berbagai media, entah media cetak maupun online. Saingan Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Rencana dari Indonesia itu pastinya mendapatkan saingan. Tak main-main, saingan Indonesia adalah negara-negara yang terbilang maju seperti contohnya Qatar. Selain Qatar, ada juga India, Turki, hingga Mesir.
Sejatinya masih ada satu negara lain yang berniat mencalonkan diri menjadi tuan rumah. Negara itu adalah Meksiko. Namun niat itu akhirnya batal karena negara yang terletak di benua Amerika tersebut memilih mengubah rencana mereka dengan menjadi tuan rumah Youth Olympic Game. Pengalaman Indonesia menjadi tuan rumah event internasional. Untuk menjadi tuan rumah Olimpiade, Indonesia tentunya sudah memiliki modal. Modal yang dimaksud adalah pengalaman Indonesia menjadi tuan rumah di berbagai ajang bergengsi dunia. Yang pertama adalah Asian Games tahun 2018, di mana di ajang tersebut Indonesia bisa dibilang sukses menjadi tuan rumah. Selang beberapa tahun kemudian, Indonesia juga sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket dan Piala Dunia U17. Pengalaman itulah yang menjadi nilai lebih jika Indonesia benar-benar serius menjadi tuan rumah Olimpiade. Sisi positif dan negatif menjadi tuan rumah Olimpiade. Menjadi tuan rumah Olimpiade tentu ada dua sisi yang bakal didapat. Yang pertama adalah sisi positif, sementara yang kedua sisi negatif. Untuk sisi positif, nama Indonesia pasti akan lebih dikenal dunia jika menjadi tuan rumah Olimpiade. Dan setiap negara bakalan respect ke Indonesia jika penyelenggaraan Olimpiade sukses besar. Sementara sisi negatifnya adalah Indonesia harus siap mengeluarkan banyak dana jika ingin menjadi tuan rumah Olimpiade. Sebagai patokan, untuk menjadi tuan rumah Olimpiade tahun ini, pemerintah Prancis telah mengeluarkan biaya sebesar 141 triliun, tentu sebuah biaya yang sangat besar bagi Indonesia. Ayo bangku kulihat kekuatan di bawah langit biru. Semuanya bergantung padaku, ayo bangkit, jangan pernah menyerah. Kami adalah Garuda, geloranya tak terhentikan. Potensi mendapatkan protes dari beberapa pihak. Jika serius menjadi tuan rumah Olimpiade, Indonesia harus siap menghadapi beberapa hal tak terduga. Salah satunya adalah protes dari berbagai pihak. Protes itu bisa saja datang dari golongan yang anti-Israel. Israel sendiri adalah negara yang selama ini selalu ditolak untuk datang ke Indonesia. Bahkan momen ini pernah terjadi menjelang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Akibatnya, status tuan rumah Indonesia dicabut oleh FIFA karena insiden penolakan tersebut. Rival Indonesia semakin iri. Sampai saat ini Indonesia dan Malaysia dianggap sebagai rival yang selalu bersaing. Jika pada akhirnya Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade, maka hampir dipastikan membuat Malaysia semakin iri. Tidak hanya Malaysia, China pastinya juga kaget dengan langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia. Karena negara yang selama ini mereka remehkan ternyata memiliki nyali untuk menjadi tuan rumah event bergengsi. Menarik dinantikan apakah niat Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade bisa terrealisasi atau tidak. Yang pasti jika serius, Indonesia harus mulai menyiapkan semuanya dari sekarang. Mulai dari pengajuan untuk menjadi tuan rumah hingga pembangunan beberapa infrastruktur pendukung lainnya. Sebagai tambahan info saja, untuk Olimpiade selanjutnya akan diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat. 4 tahun berselang, tepatnya tahun 2032, giliran Brisbane yang menjadi tuan rumah. Jadi itulah cerita di balik misi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2036.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.